Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joko Saputra dengan NIM A1D118109 dari ruang R005 semester 4, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi perkembangan masyarakat global. Teman-teman, perkembangan dunia iptek yang demikian pesat telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Contohnya, semua pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar sekarang sudah banyak yang dilakukan secara otomatis. Untuk lebih dalam, mari kita bahas satu persatu. Nah, agar lebih mudah, saya membuatnya dalam peta konsep. Mari kita buat. Tarak! Peta konsepnya sudah jadi teman-teman. Nah, mari kita bahas satu persatu. Perkembangan iptek serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Yang pertama, iptek dan peradaban manusia. Nah, di sini ada 3 fase proses teknik yang dialami kehidupan manusia. Yang pertama, fase teknik destruktif, di mana manusia hanya bisa mengambil dari alam, namun tidak ada kemauan untuk mengembalikannya. Yang kedua, fase teknik konstruktif, di mana manusia sudah menemukan budaya baru. Dan yang ketiga adalah fase modern. Yang kedua, tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Nah, di sini ada 3 subpoin. Yang pertama yaitu teknologi tinggi atau high, yang kedua teknologi madya, dan yang terakhir adalah teknologi tepat guna. Selanjutnya, peranan iptek dalam berbagai bidang. Yang pertama ada peranan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dapat kita rasakan. Contohnya, kita dapat membuat software game yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak. Selain itu, kita bisa memanfaatkan media elektronik lainnya untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, B. Bidang sosial. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nilai sosial juga berubah. Pada zaman dahulu, menjadi pegawai negeri dinilai lebih tinggi status sosialnya dibandingkan pengusaha. Namun pada saat sekarang ini, pengusaha dianggap sebagai tenaga profesional yang mempunyai nilai status sosial yang tinggi. Yang terakhir adalah peranan iptek dalam bidang budaya. Nah, budaya itu terwujud dari 3 hal. Yang pertama yaitu ide atau gagasan, yang kedua tingkah laku atau tindakan, yang terakhir adalah benda atau barang yang diciptakan oleh manusia. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan terhadap berbagai pola kemasyarakatan. Di sini ada 2 poin yaitu pemenuhan kebutuhan primer, papan, pangan, dan sandang, pemenuhan kebutuhan sekunder, bidang industri, bidang transportasi, bidang komunikasi, dan kesehatan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia melalui media internet. Namun dampak negatifnya, penggunaan informasi tertentu dan situs web tertentu dapat disalahgunakan oleh pihak untuk melakukan tindakan kriminal. 2. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, produktivitas di dunia industri semakin meningkat. Dampak negatifnya, sifat konsumtif semakin menjadi akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, perbedaan kepribadian pria dan wanita, serta meningkatnya rasa percaya diri. Namun dampak negatifnya, rusaknya moral di kalangan masyarakat. 4. Bidang pendidikan.
Dampak positifnya itu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Namun dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang terakhir adalah bidang politik, proses regenerasi kepemimpinan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Baik, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.